Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Parwi Selsing. Kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 9 yang berjudul tentang memahami komponen komputasi. Oke, dalam presentasi ini saya akan menjelajahi bagian-bagian penting yang berbentuk komputer dan perangkat seluler kita. Dari otak yang memproses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Jadi kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, di sini eh, penjelasan tentang fondasi setiap komputer, pengertian komponen komputer. Jadi seperti yang kita tahu, komponen komputer itu adalah perangkat mobile yang tersusun dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis bersama-sama. Mereka mungkin kita untuk melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, output, penyimpanan hingga komunikasi. Semua komponen penting ini dilindungi di dalam casing yang kokoh, jaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal. Ibarat itu seperti rumah bagi semua bagian vital tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada motherboard atau pusat komunikasi komputer. Motherboard adalah tulang punggung sistem komputasi. Papan sirkuit ini utama ini menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data dan daya efisien. Papan sirkuit utama motherboard adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Yang kedua itu jutaan transiator. Di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transiator circuit elektronik yang mengatur aliran listrik dan logika. Terus yang ketiga itu pusat interkoneksi. Motherboard adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan bagian port. Oke, selanjutnya prosesor CPU atau otak dari komputasi. Prosesor atau Central Processing Unit atau yang bisa kita tahu itu CPU itu adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Jadi CPU ini adalah otaknya komputer gitu. Jadi tanpa adanya CPU itu komputer hanya kumpulan komponen yang pasif gitu. Terus ada dua komponen utama CPU. Yang pertama itu adalah control unit atau CU. Itu tugas itu untuk mengarahkan semua operasi dalam komputer. Terus yang kedua itu adalah arithmetic logic unit atau ALU. Itu tugasnya itu melakukan perhitungan matematika dan operasi logika. Jadi prosesor modern ini kini hadir dalam bentuk multicore yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan, kemungkinan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya siklus mesin dan sistem pendingin menjaga kinerja optimal. Di CPU memproduksi melalui 4 tahap berulang yang dikenal dengan siklus mesin atau mesin cycle yang kita tahu. Proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas. Yang pertama itu seperti fetch itu mengambil instruksi dari memori, yang kedua itu decode menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan, yang ketiga itu execute melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan, yang keempat itu store menyimpan hasil proses ke memori. Untuk mengatasi panas yang berlebih, sistem pendingin seperti heatsink atau liquid cooling ini sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Selanjutnya itu adalah komputasi awan atau yang bisa kita tahu itu cloud computing, akses fleksibel melalui batas. Jadi cloud computing ini membuat cara kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Jadi cloud computing ini memiliki kelebihannya ya, seperti itu akses universal, akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja hanya dengan koneksi internet. Hemat biaya, menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu ruang fisik minim, mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk menyimpan server dan infrastruktur. Terus yang keempat itu skalabilitas, itu kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya itu adalah
representasi data atau bahasa binar komputer. Jadi komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Mereka menggunakan sistem binar, sebuah bahasa yang terdiri dari dua digit, misalnya seperti 0 dan 1. Jadi bit itu adalah satuan data kecil, representasi dari 0 atau 1. Jadi sedangkan byte itu satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Jadi semua data yang kita lihat digunakan teks, angka, foto, audio, dan video disimpan dalam bentuk kombinasi kompleks dari bit dan byte ini. Memori gudang. Memori itu bisa kita bilang sebagai gudang informasi sementara. Jadi memori itu adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputasi berlangsung. Jadi semakin besar kapasitas memori, semakin cepat respon komputer kita gitu. Jadi memori ini terdiri dari 5 gitu. Seperti kita tahu itu seperti RAM, cache, ROM, flash memory, dan CMOS. RAM itu seperti penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses atau volatil. Jadi RAM itu seperti ketika teman-teman membeli HP, teman-teman pasti menanya kepada kontak HP-nya bahwa RAM HP ini berapa gitu agar bisa menyimpan banyak foto. Terus yang kedua itu saja memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Ketiga itu ROM berisi instruksi permanen seperti proses booting komputer non volatil. Terus yang keempat itu flash memory penyimpanan non volatil yang umum pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. CMOS menyimpan pengaturan sistem dasar BIOS meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya adalah konektivitas dan daya itu menghidupkan sistem. Jadi komponen ini memastikan semua bagian komputer dapat terhubung dan menerima data yang cukup untuk beroperasi. Nah, yang pertama itu ada adapter card itu menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Terus yang kedua itu bus. Bus itu adalah jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Lebar bus yang lebih besar berarti transfer data yang lebih cepat. Terus power supply itu mengubah listrik AC dari laptop kontak jadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Jadi kesimpulannya itu adalah sinergi dalam komputasi. Komputer adalah kajian teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya dari unit pemrosesan hingga sistem pendingin. Setiap bagian memainkan peran krusial seperti CPU, memproseskan data, menjalankan instruksi dengan cepat. Lalu yang kedua adalah memori, menyimpan informasi sementara yang vital. Yang ketiga adalah cloud computing itu seperti kita tahu memberikan fasilitas dan aksesibilitas global. Terus yang keempat itu adapter dan bus, memastikan semua perangkat saling terhubung. Yang kelima itu power supply, menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Memahami komponen-komponen ini adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di dunia digital kita. Baik, sekian dan terima kasih.